Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial dengan NIM 19052039. Di video Winda kali ini, Winda akan menjawab 5 pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen Winda dengan mata kuliah Geografi Regional. Oke, sekarang Winda akan menjawab kelima pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama yaitu, sebutkan 5 benua yang ada di dunia dan samudra apa saja yang mengelilingi kelima benua tersebut. Di dunia ada 5 benua, yaitu benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua Asia, dan benua Australia. Samudra-samudra yang mengelilingi kelima benua ini, saya akan menjelaskannya secara rinci. Yang pertama yaitu Samudra Hindia, di mana Samudra Hindia ini terletak di sebelah utara benua Asia, terletak di sebelah utara benua Asia, di sebelah timur benua Australia, dan di sebelah barat benua Afrika. Yang kedua yaitu Samudra Pasifik, yang mana terletak di sebelah barat benua Asia, di sebelah utara benua Eropa, dan di sebelah selatan benua Australia. Yang ketiga yaitu Samudra Atlantik, di mana Samudra Atlantik ini berbatasan atau dikelilingi oleh benua Amerika, benua Eropa, dan benua Asia. Dan yang keempat yaitu Samudra Arktik. Di Samudra Arktik ini tidak ada benua yang mengelilinginya karena benua Arktik ini terletak di kutub utara. Yang soal kedua yaitu Winda akan menjelaskan secara rinci salah satu peta yang tugas sebelumnya yang telah Winda buat. Jadi Winda mengambil peta Indonesia. Di sini Winda mengambil peta Indonesia. Soal yang mana pertanyaan pertamanya itu sebutkan perbatasan dari peta Indonesia ini sendiri. Secara geografis, Indonesia berbatasan di sebelah utara dengan Malaysia dengan ibu kota Kuala Lumpur, Singapura dengan ibu kota Singapura, Samudra Hindia, Filipina dengan ibu kota Fiji, dan Thailand dengan ibu kota Bangkok. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan India dengan ibu kota New Delhi. Yang ketiga, di sebelah selatan, Indonesia berbatasan langsung dengan Timur Leste dengan ibu kota Dili. Dan yang terakhir, di sebelah timur, Indonesia berbatasan langsung dengan Papua Nugini, di mana sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Papua Nugini ini sebelumnya sudah keluar dari peta Indonesia. Jadi dulu dia masuk ke dalam negara Indonesia namun memisahkan diri. Oke, setelah Winda menjelaskan batasan-batasan dari peta Indonesia ini, Winda akan menunjukkan nama-nama sungai yang ada di peta ini. Yang pertamanya kita bahas di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ada namanya Sungai Banyuasin, di mana Sungai Banyuasin ini terletak di Palembang. Sungai Batanghari yang mana terletak di Jambi, dan Sungai Batanganai yang terletak di Padang. Kita lanjutkan di Kalimantan. Di Kalimantan ada yang namanya Sungai Matapua dan Sungai Mahakam, di mana Sungai Mahakam ini terletak di Kalimantan Timur. Di Sulawesi ada namanya Sungai Bongka dan Sungai
Minahasa. Yang terakhir itu di Papua dengan Sungai Aimau dan Sungai Bian. Setelah nama sungai yang sudah saya tunjukkan tadi, selanjutnya nama danau. Di mana di Sumatera ini cuma ada satu danau yang saya buat di peta, yaitu Danau Toba yang ada di Medan. Di Kalimantan ada namanya Danau Sentarum, dan di Sulawesi ada namanya Danau Tempe, Danau Poso, Danau Towati, dan Matanu. Terakhir di Papua ada namanya Danau Panial. Setelah nama danau yang saya tunjukkan tadi, saya akan beralih ke nama-nama nama gunung yang ada di peta ini. Kita mulai dengan Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera, tepatnya di Aceh, ada namanya Gunung Leuser dengan ketinggian 3.466 mdpl. Di Padang sendiri, Sumatera Barat, ada namanya Gunung Kerinci dengan ketinggian 3.805 mdpl. Gunung Dempo di Palembang dengan ketinggian 3.159 mdpl. Kita beralih ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, di sini saya cuman membuat 3 gunung yang ada di Jawa Tengah. Yang namanya yang pertama Gunung Slamet dengan ketinggian 3.428 mdpl, Gunung Lawu dengan ketinggian 3.269 mdpl, Gunung Sumeru dengan ketinggian 3.676 mdpl. Kita beralih ke Kalimantan, di mana di Kalimantan ini ada namanya Gunung Raya dengan ketinggian 2.278 mdpl. Selanjutnya di Sulawesi ada Gunung Bulu Rantai Kombala dengan ketinggian 3.455 mdpl dan Gunung Moncong Lampau Batang dengan ketinggian 2.874 mdpl. Terakhir di Jawa, yaitu Gunung Puncak Jaya dengan ketinggian 4.884 mdpl. Setelah nama sungai, nama danau, dan nama gunung yang telah saya sebutkan di peta ini, saya juga akan menyebutkan dan menunjukkan nama teluk yang ada di peta yang saya buat ini. Di sini saya cuman mengambil teluk Tomini yang ada di Sulawesi, karena peta yang saya buat sudah penuh, jadi saya buat aja di sini teluk Tomini yang dekat Sulawesi. Sebenarnya teluk di Indonesia banyak, karena tidak muat dengan peta yang saya buat, jadi saya cuma ngambil teluk Tomini ini. Yang kedua itu nama selat yang ada di peta ini. Yang pertama itu Selat Malaka. Selat Malaka ini selat yang dilalui oleh antara Pulau Sumatera dan Malaysia yang disebut dengan Selat Malaka. Yang kedua itu Selat Karimatam, yaitu antara Pulau Sumatera dengan Kalimantan yang disebut dengan Selat Karimata. Yang ketiga yaitu antara Pulau Jawa dan Pulau Bali yang disebut dengan Selat Bali. Yang keempat itu Selat Alat. Yang keempat Selat Alat antara Pulau Lomboka dan Sumbawa. Hanya itu saja selat yang saya buat di peta ini. Selanjutkan dengan nama Semenanjung di peta ini. Di dalam peta ini ada 2 semenanjung yang saya buat. Yang pertama yaitu Semenanjung Kalimatam dan Semenanjung Minagung dan Minahasa, yang mana terletak di Sulawesi. Oke, setelah Winda menyebutkan nama teluk, nama
nama Teluk, nama Semenanjung, dan nama Selat tadi, Winda akan menjelaskan lagi tentang kegiatan ekonomi, kegiatan budaya, dan kegiatan pariwisata peta Indonesia yang Winda buat. Yang pertama, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang ada di Pulau Sumatera, di mana sentral produksi dan pengolahan hasil bumi dan tambang energi nasionalnya. Yang kedua, kegiatan ekonomi di Pulau Jawa yaitu pendorong industri dan jasa nasional. Yang ketiga yaitu kegiatan ekonomi di Nusa Tenggara, yaitu pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Kegiatan ekonomi di Papua sampai ke Pulau Maluku yaitu pengembangan energi pangan, perikanan, dan tambang nasional. Kegiatan ekonomi di Sulawesi, pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, migas, dan perkembangan nasional. Dan terakhir, kegiatan perekonomian di Pulau Kalimantan, yaitu pusat produksi dan pengolahan hasil tambang. Yang kedua, Winda akan membahas kegiatan budaya di Pulau Sumatera. Yang pertama yaitu mengangkat holi yang ada di Sumatera Utara. Mengangkat holi ini sama dengan menggali tulang. Yang kedua yaitu upacara berlian, yang dimana disebut dengan upacara tolak bala yang ada di Sumatera Selatan. Yang ketiga yaitu upacara nganggung yang ada di Bangka Belitung, tradisi nganggung yang ada di Bangka Belitung, tradisi ngobeng yang ada di Palembang, dan terakhir tabuy yang ada di Sumatera Barat atau Padang. Tabuy ini biasanya upacara hari hari Asyura. Yang kedua yaitu kegiatan dari budaya yang ada di Pulau Nusa Tenggara, yaitu cium hidung, makan sirih pinang, ningle, belis, dan marapu. Kegiatan budaya yang ada di Papua sampai ke Kepulauan Maluku yaitu barapen, potong jari, adat sasi patehei, yang dimana patehei ini seperti ritual anak laki-laki yang mau beranjak dewasa atau balik. Yang kelima yaitu kegiatan budaya yang ada di Sulawesi yaitu mak nini yang ada di Toraja, rambutuka, meluah, dan toki pintu. Serta terakhir kegiatan budaya yang ada di Pulau Kalimantan yaitu isen mulang, gawai payak, bubukung, dan etnik Tabalok. Dan terakhir, Winda akan membahas tentang kegiatan pariwisata yang ada di peta Indonesia ini. Yang pertama yaitu kegiatan pariwisata yang ada di Pulau Sumatera, yaitu adanya air terjun Belang Kolam yang ada di Aceh dengan ketinggian 74 meter. Yang kedua, Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Yang ketiga, Lembah Harau yang ada di Sumatera Barat, Padang. Setelah Winda membahas tentang kegiatan pariwisata yang ada di Pulau Sumatera, Winda akan melanjutkan dengan yang ada di Nusa Tenggara, di Pulau Nusa Tenggara. Dengan kegiatan pariwisatanya itu ada namanya Taman Nasional Kelimutu yang ada di Nusa Tenggara Timur, Wairebo yang ada di Nusa Tenggara Tengah, Pantai Semeti, Pantai Rantung. Yang ketiga itu kegiatan pariwisata yang ada di Pulau Papua, yaitu situs Purbakala Tapurarang atau Fak-Fak. Yang ketiga yaitu wisata bahari di Kabupaten Raja Ampat, dan yang ketiga Taman Nasional Manusela. Selain itu ada namanya air terjun Hoko dan ada namanya Pulau Kasar. Di Pulau Sulawesi ada namanya Pulau Bunaken yang ada di Sulawesi Utara, Benteng Otonaha yang ada di Gorontalo,
Nama Nasional Kepulauan Tonggean yang ada di Sulawesi Tengah, Taman Nasional yang ada di Sulawesi Tenggara, dan Fort Rotterdam yang ada di Sulawesi Selatan. Selanjutnya yang ada di Pulau Kalimantan yaitu Pulau Dewarawan, Pulau Nasional Tanjung Pinang, Pulau Kakaban, dan Bukit Kelam. Jadi seginilah video jawaban soal yang dengan materi geografi regional yang bisa Winda jelaskan. Jadi kalau misalnya ada kata-kata Winda yang salah atau penunjuk Winda yang salah, mohon dimaafkan karena Winda memang baru belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.